Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Beberapa orang yang kemarin dipanggil oleh Pak Prabowo, bukan dipanggil ya, diundang oleh Pak Prabowo untuk membicarakan kondisi bangsa. Di antaranya ada Pak Abraham Samad, kemudian ada Pak Susno Duaji, nanti akan kita bahas itu. Kemudian juga ada siapa ini, Profesor Siti Zuhro, nanti itu juga akan kita bahas. Ini menjadi sebuah dinamika yang baik di dalam politik, dan kita sudah membicarakannya. Dan banyak juga channel-channel yang lain sudah membicarakannya, malah sedang membicarakannya. Nah, ternyata kan sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintahan Prabowo ini tidak murni bentukan Prabowo, karena ada orang-orang Jokowinya, dan itu tidak bisa disembunyikan ya, karena amat sangat nampak sekali. Dan beberapa manuver orang-orang titipan itu, yaitu yang bukan secara independen dipilih oleh Pak Prabowo, itu sudah mulai berani bikin ulah, diantaranya Pak Listio Sigit. Nah, mau tidak mau ya, namanya orang nih, awas jangan lupa ya, Jokowi itu dia mungkin salah satunya keluar dari PDIP itu karena merasa tidak dihargai. Jadi ada bahasa kan dari Megawati itu bahwa Jokowi adalah pekerja partai lah begitu ya, atau petugas partai. Nah, itu bahasanya, petugas partai. Padahal dalam posisi Jokowi itu sebagai seorang presiden saat itu. Nah, mungkin di hadapan orang merasa harga dirinya diinjak-injak Jokowi itu. Nah, sekarang seharusnya begitu ya, gestur yang sama jangan ditunjukkan baik oleh Jokowi ataupun oleh orang-orang titipan Jokowi, atau may I say, kalau boleh saya katakan, apalagi oleh orang-orang suruhan Jokowi begitu. Jokowi itu direndahkan saja oleh Megawati, yang mana itu adalah pemimpin partainya yang berjasa besar terhadap Jokowi, nggak mau begitu ya, sampai membangkang jadi malin kundang tuh. Apalagi Pak Prabowo, oleh siapa direndahkannya? Oleh bawahannya Jokowi, itu lebih tidak menerima lagi. Nah, pada akhirnya apabila ruang publik ini menjadi ramai, itu ya wajar ya. Jadi ada narasi kemarin ya, pelimpahan berkas ke kejaksaan ditolak. Yang mana kita tahu kejaksaan itu baik hubungannya dengan Prabowo ya, beberapa kali mengungkap korupsi itu dengan Prabowo bareng kepolisian, nggak ada tuh. Itu terjadi. Kemudian tatkala dilimpahkan ini kasus ijazah Jokowi, itu ditolak oleh kejaksaan. Ya pasti ribut di ruang publik. Kemudian ada katanya bahasa dari Pak Jokowi itu agar tidak gegabah di dalam di dalam menuntaskan permasalahan ijazah Jokowi ini kepada kepolisian begitu. Ada wanti-wanti seperti itu, karena bisa jadi besok lusa bagaimana kalau memang terbukti ijazah Jokowi itu palsu, nanti kan akan repot sendiri. Itu permintaan dari Prabowo, kan jadi ramai lagi di ruang publik, jadi sedang memanas. Makanya ini seperti perang dingin. Dan ternyata ya, di belakangnya itu kan siapa yang pertama kali keluar isu ini, yang mengeluarkan isu ini Pak Menhan Syafri, yang mana Pak Menhan Syafri ini beliau juga adalah orang yang pertama kali membahas tentang kedaulatan negara, isu kedaulatan negara, yaitu mengenai bandara di Morowali. Yang bukan suatu kebetulan, Pak Said Didu itu juga orang yang dipanggil oleh Pak Prabowo untuk berbicara tentang kedaulatan. Malah mengatakan Pak Said Didu itu di hadapan Pak Prabowo, kami adalah ternak kedaulatan begitu, dan ingin mengembalikan kedaulatan ke rakyat. Jadi ini kalau kita melihat dari kacamata yang besar begitu ya, dari kacamata yang jauh, ini seperti puzzle yang bisa kita sambung satu-satu, meskipun memang diantaranya ada yang katakanlah kalau dari orang yang skeptik begitu ya, pasti menilainya adalah cocokologi. Oh, itu cocokologi. Tapi dari dinamika politik, cocokologi itu hampir tidak ada ya. Karena memang satu kejadian dengan kejadian yang lain itu bersambungan. Karena ini mereka sedang bermain di dalam
apa ya, mendapatkan kekuatan, pengaruh begitu ya. Kekuatan politik lah kita katakan. Itu yang sedang mereka lakukan dan itu sangat terlihat. Nah, kita akan lihat sekarang bagaimana atau apa yang terjadi di belakang itu dari pembicaraan ada dari Pak Menhan Syafri dulu, kemudian nanti ada dari Pak Susno Duaji, kemudian ada juga dari dari Bu Profesor Siti Zuhro ya. Kita akan saksikan dulu nih. Tadi Pak disinggung soal Pak Prabowo bertemu tokoh oposisi, siapa aja sih Pak kalau boleh tahu? Saya nggak tahu namanya, lupa ya. Itu di sana. Yang pasti tokoh-tokoh nasional itu sudah menyatakan bahwa itu tidak ada oposisi. Karena ini masalah komunikasi. Dan komunikasi itu sudah terjalin. Oke. Sebentar, ini bagus bahasanya. Memang bukan oposisi, tidak ada oposisi. Betul, karena mereka itu bukan apa namanya, pelaku politik praktis. Ini adalah tokoh nasional. Itu yang dikatakan oleh Menhan Syafri itu. Bahwa tokoh itu mengatakan bahwa sekarang waktunya kedaulatan rakyat kembali. Itu senada dengan apa yang dikatakan oleh Pak Said Didu ya. Ini beda dengan yang dikatakan oleh Kodari kemarin. Nah, Kodari itu pantesan termul. Saya udah mencium-cium bau. Oh, ternyata betul kata penonton, termul kelas berat itu ya Kodari itu. Ya, di suatu tempat ya. Di Kertanegara. Di tempat ya. Kita banyak ngecek saya ya. Oke. Itu memang singkat ya. Nah, clear lah ya permasalahannya bahwa di sini ada satu tema penting yaitu mengembalikan kedaulatan negara, dan Pak Menhan ini berulang kali menegaskan hal itu dan beberapa kali menyinggung pihaknya Jokowi ya, pihaknya termultu presiden sebelumnya lah minimalnya. Nah, ini kita akan melihat apa yang dikatakan oleh Pak Susno Duaji ya. Presiden Prabowo Subianto. Oh, sebentar saya mau mengulas dulu sedikit tadi. Kalau siapa itu namanya Kodari ya. Kalau Kodari itu mengatakannya bahwa Prabowo yang memberikan arahan kepada para tokoh nasional ini sebagaimana dikatakan oleh Pak Menhan Syafri tadi. Jadi memberikan input ya supaya para aktivis ini paham bagaimana point of view-nya pemerintah. Padahal yang terjadi tidak demikian itu sebagaimana dikatakan oleh Menhan Syafri dan sebagaimana dikatakan oleh Pak Said Didu. Pertemuan dengan sejumlah tokoh di kediamannya di Jalan Kertanegara pada Jumat 30 Januari lalu. Beberapa tokoh datang di sana, saudara, yang sekiranya ini dianggap sebagai tokoh-tokoh yang kritis menyuarakan kritik-kritik soal pemerintah. Nah, seperti apa sebenarnya kemudian pertemuan yang terjadi pada hari Jumat kemarin dan apa saja yang dibahas? Kita akan bahas, saudara, bersama dengan sejumlah narasumber. Salah satunya adalah Komjen Purnawirawan Susno Duaji yang merupakan Kabar Eskrim Polri 2008-2009 yang kemarin juga hadir. Selamat pagi, Pak Susno. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi si pendengar. Selamat pagi semua. Pak Susno, kemarin ya. Pak Susno, kemarin Jumat ini bagaimana sih sebenarnya suasana pertemuan dengan Pak Presiden dan pasti juga membahas soal reformasi Polri nih. Apa sih yang kemudian dibahas kemarin, Pak Susno? Begitu ya, kita jadi agak kaget juga pagi-pagi sebelum sholat Jumat dihubungi untuk bertemu, dipanggil di beliau jam 16.30. Sampai 5 jam gitu, selesainya jam 9 malam lewat seperempat lebih kurang. Nah, coba bagaimana itu 5 jam mau presiden ngasih arahan sama mereka-mereka ini ya. Duh, dasar emang Kodari itu ada-ada aja. Itu ada yang mengatakan, oh bukan begitu maksud Kodari. Kodari ngomongnya begitu. Lihat kemarin tuh di waktu talk show itu. Yang kita bahas adalah terkait dengan masalah-masalah kebijakan pemerintah di bidang Ipolek Sosbud Adak Hankam, kemudian masalah perekonomian, termasuk apa itu ya? masalah luar negeri, masalah. Sebentar, tadi Pak Susto bilang apa sih? Ya, kalau yang tahu silakan komentar di bawah ya. Masalah-masalah kebijakan pemerintah di bidang Ipolek Sosbud Adak Hankam. Nah, itu sikatan-sikatan itu ya. Termasuk masalah luar negeri, masalah dalam negeri. Bagaimana kebijakan dan apa yang telah dilakukan oleh Pak Prabowo selaku presiden untuk keperluan rakyat Indonesia. Kemudian kita bebas memberikan masukan, memberikan tanggapan, memberikan usulan.
dan pertemuannya tidak terlalu formal, misalnya pakai apa namanya, moderator semua, tidak. Kita boleh beliau bicara, kita boleh menyela, boleh memberikan tanggapan, boleh memberikan kritikan gitu. Jadi rileks sekali, nyantai gitu, nyantai, dan diselingi jok-jok gitu sambil kita kadang-kadang ketawa gitu. Oke, sebentar. Nah, ini tentu tidak diharapkan oleh para termul ya. Karena beberapa kali kita mendengar bahwa Pak Prabowo ini seperti diisolasi oleh orang-orang yang ada di sekitarnya sehingga tidak bisa mendengar apa yang sebetulnya diinginkan oleh masyarakat, oleh rakyat Indonesia. Nah, inginnya termul itu kan Pak Prabowo ini informasinya disaring dulu sama para termul yang ada di sana, sehingga pengennya ya dalam pikiran mereka Prabowo itu ada di bawah kendalinya Jokowi. Pengennya mereka seperti itu. Nah, sehingga manuver seperti ini jelas tidak menyenangkan untuk pihak Jokowi itu. Makanya kemarin ini mah cocokologi aja ya. Kita melihat Andi Azwan itu kayak yang lemes begitu ya. Udah mah, aduh ini gimana sih Pak Prabowo ini udah mulai merangkul lah, kita katakan demikian dulu ya. Sudah mulai merangkul orang-orang yang kritis. Kemudian pelimpahan berkas dari kepolisian kepada kejaksaan dikembalikan begitu. Kemudian para termul juga kena banyak kena kasus ya, dilaporkan. Ini kalau Kapolrinya, dan salah satu yang akan dibicarakan nanti adalah penggantian Kapolri. Kalau Kapolrinya diganti, ini hancur sudah termul itu, ya hancur sudah. Dan itu sepertinya yang kita harapkan. Mudah-mudahan kita berdoa terus lah. Ini azab yang di dunia ini mudah-mudahan disegerakan begitu ya kepada orang-orang yang seperti itulah. Merusak generasi dalam hal pola pikir, kemudian dalam hal berpolitik, dalam hal macam-macam. Para termul ini dan Jokowinya itu merusak sekali. Nah, mudah-mudahan ini merupakan setidaknya begitu ya, ada gambaran lah doa yang mulai terlihat bau-bau terkabulnya begitu. Aroma kabulnya ini mulai tercium. Mudah-mudahan itu terjadi. Jadi kita bisa termasuk juga masalah reformasi Polri, masalah keamanan, kan reformasi Polri ada tuh. Pemilu langsung tidak langsung, kemudian masalah korupsi dan sebagainya. Banyak sekali masalah gitu, sehingga sampai 5 jam gitu ya. Baik, jadi sampai 5 jam ini banyak yang dibahas, tapi kalau untuk Pak Susno mungkin secara spesifik membahas soal Polri gitu ya, Pak Susno. Nah, sebentar, itu tidak ada juga dilakukan hal seperti ini pada diri Jokowi. Nggak ada. Waktu Jokowi menjadi presiden, apakah ada yang seperti ini? Nggak ada. Yang ada itu termul itu, wah bancakan kemarin itu termul itu. Malah sampai sekarang, ya makanya slang itu yang kemarin termul kan tobat sekarang. Nggak tahu kenapa slang. Kenapa tobat itu slangnya? Waktu dekat aja sama Jokowi, waktu masih dikasih ASI begitu ya. Kan nyusunya itu kuat banget sama Jokowi itu. Tapi tatkala yang bersangkutan sudah lengser, sudah tidak dipakai lagi slangnya, tobat kan. Begitulah memang ya yang ada itu. Makanya ini merupakan sebuah pesan politik yang menarik dari Pak Prabowo itu. Soal reformasi Polri kemarin yang kemudian jadi poin-poin yang Anda beri masukan ke Pak Prabowo, ini apa saja, Pak Susno? Ya, reformasi Polri, bahwa kita bersepakat yang hadir di sana mengatakan bahwa reformasi Polri itu ditandai atau dengan adanya reformasi di pucuk pimpinan Polri gitu. Karena sukses tidaknya reformasi Polri itu sangat tergantung kepada pimpinannya. Nah, tentang Polri di bawah siapa itu kita berpendapat terserah Bapak Presiden. Yang penting ada perubahan perilaku gitu, ada perubahan menjadi Polri yang profesional gitu. Karena soal tempatnya di mana itu bukan yang paling utama. Yang paling utama adalah profesionalisme dan perilaku dari Polri gitu. Itu yang kita soroti. Ya. Betul, itu pun apa yang sudah saya katakan kemarin juga di dalam video-video sebelumnya, bahwa yang jadi permasalahan sekarang itu kepolisian memerlukan extreme measure. Dia itu memerlukan tindakan ekstrim ya kepada kepolisian itu. Salah satunya apa ya, dengan dicopotnya Kapolri itu diganti. Dan masalah Kapolri itu independen atau tidak, di bawah kementerian atau tidak, itu menjadi tidak terlalu penting sebetulnya. Kalau pada akhirnya begitu
orang-orangnya itu masih itu juga yang tidak memiliki integritas, tidak mau memberikan transparansi, dengan bahasa yang singkat tadi tidak profesional. Nggak penting juga. Cuman jangan sampai begini ya, nanti si Listio Sigitnya itu diberhentikan jadi Kapolri, kemudian diangkat jadi menteri, kemudian nanti kepolisian ada di bawah kementerian yang dipimpin sama Listio Sigit. Nanti sama aja bohong kalau begitu ya. Inilah. Baik, sebelum kita ke sana Pak Susno, kita juga sapa yang sudah hadir di sambungan dari juga Pak David Pajung, Koalisi Relawan Jokowi Prabowo Gibran. Selamat pagi Pak David. Selamat pagi Mas, selamat pagi Pak Susno. Pak David, sebelum saya ke Anda, ini saya mau ke Pak Susno dulu terakhir karena Pak Susno mau boarding ya Pak ya. Ini terakhir nih Pak, soal kemarin masukan-masukan yang Anda berikan ke Pak Prabowo, katanya ini kan sudah ada kesepakatan gitu ya terkait dengan gimana sih reformasi Polri-nya. Tadi Anda sebutkan soal pucuk pimpinan. Nah, itu berarti yang dimaksud adalah pergantian Kapolri atau seperti apa, Pak Susno? Jadi bukan kesepakatan ya, kita memberi masukan, masukan kita didengar oleh beliau, yaitu harus ada pergantian pimpinan. Karena kita tahu bahwa sukses tidaknya reformasi dari suatu lembaga itu sangat ditentukan oleh pucuk pimpinannya. Demikian kita. Oke, baik. Oke, sebentar. Dan itu kalau sampai terjadi, pantesan begitu ya, Termul itu akan sangat panas dingin. Sayangnya saya tidak mereaksi yang Termulnya ini mau ngomong. Tadi kan Termul tuh yang sebelah kanan itu ya. Nantilah kita akan bikin videonya sendiri ya, kalau memang perkataannya menarik nih. Ini Pak Susnonya harus boarding dulu. Jadi perbincangan mengenai ini sampai di sini dari Pak Susno masih itu. bisa bergabung Pak atau sudah mau boarding Pak? Sudah dipanggil ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Susno Duaji, Kabar Eskrim Polri 2008-2011 sudah bergabung bersama kami. Hati-hati di jalan Pak. Baik. Oke, nah ini yang termasuk yang dipanggil juga kemarin, yaitu Profesor Siti Zuhro. Nah ini supaya kita mengetahui dulu ya, itu kan pertemuannya tertutup tuh, apa yang ada di dalamnya, supaya kita bisa grasping dulu informasinya agak lengkap. Karena ya kalau kita misalkan tiba-tiba mendengar perkataan Termul gitu, yang namanya juga Termul mah begitu, mereka itu nggak mau melihat fakta. Mereka itu punya agenda di dalam pikiran mereka, apapun fakta yang terjadi, ngomongnya itu ya sudah sesuai dengan apa yang ada di dalam pikiran mereka saja begitu. Jadi kalau di dalam pikiran si Termul itu sudah ada kecelakaan Andong ya, Delman, kemudian pada kenyataannya itu yang kecelakaan itu sepeda motor, dia itu bakal ceritanya saya tadi melihat Andong begitu. Karena sudah begitu programnya, udah diperintahnya kayak gitu. Tuh si Termul tuh yang ada. Makanya nih itu supaya kita itu akuntabel lah begitu ya. Memang betul-betul membicarakan itu fakta. Kita dengarkan dulu ini bagaimana Profesor Siti Zuhro itu tatkala bertemu dengan Pak Prabowo. Kemarin itu hari apa ya? Sabtu mungkin ya. Sabtu saya dihubungi oleh Republika. Pertama kali dengan media saya bilang, Ibu saya mau tanya, Ibu sebagai oposisi, oposisi gimana? Pertemuannya Jumat ya. Nggak tahu. Ibu nggak tahu kalau disebut sebagai oposisi. Ya ampun, saya bilang, ya itu spontan aja saya ngomong ke jurnalis tadi. Saya kan ASN, saya ini pegawai negeri, saya nggak mungkin oposisi, dan saya bukan partai politik, saya bilang gitu. Nah, betul. Jadi memang iya, ini bukan oposisi. Entah siapa yang pertama kali memframing oposisi ya, seolah-olah ini adalah bargain politik begitu ya, pertukaran komoditas politik. Bukan, ini bukan pertukaran komoditas politik. Ini adalah gestur yang genuine, yang tulus dari seorang presiden untuk mendengarkan narasi-narasi yang kontra argumentatif dengan narasi-narasi mainstreamnya pemerintah. Ya, diantaranya tadi kan banyak ada kedaulatan, tambang, kemudian Pak Susno Duaji berbicara tentang kepolisian dan lain sebagainya. Itu bukan oposisi. Jadi ini bukan bargaining politik. Itu harus diingat. Pak Said Didu kan sudah berbicara juga dengan nada yang sama tuh. Kalau intelektual kritis itu biasa, tidak ada urusannya dengan oposisi. Gitu. Nah itu. Nah itu saya terus ya senyum itu jurnalisnya, tidak apa-apa lah, terserah mau dikasih ini. Tapi kan sudah ada penjelasan ya, klarifikasi dari Mensesnek ya. Jadi ya melegakan. Saya pertama memang kaget, saya bilang gitu. Itu jangan sampai kayak Termul begitu ya, sedikit-sedikit politik ada bohirnya. Enggak, ini memang kita memang ingin melihat perkara itu
de facto dan per se begitu ya. Memang demikian adanya dan satu persatu masalah itu yang mau kita lihat. Itu jadi itu sebenarnya. Jadi urusan pasal 33 penegakan hukum dan pemberantasan korupsi gitu ya. Lalu tentu juga termasuk reformasi Polri juga sempat dibahas gitu ya, terkait kan soalnya Bang Abraham Samad itu sangat concern dengan itu dan diulang-ulang memang untuk penegakan hukum itu tidak bisa kalau tidak dari pucuknya kan itu. Ini antara lain dan eksplisit ya memang. Memang kan dari orang yang hadir kan memang betul ini yang dikeluarkan itu penekanannya diantaranya supaya Kapolri diganti. Ini coba nih kalau misalkan Kapolri diganti, ya mudah-mudahan begitu ya digantinya benar, bukan hanya bukan hanya menutupi bising publik begitu, karena memang melihat di situ ada permasalahan ijazah akan berbeda nanti, shiftingnya itu akan berbeda, bahwa memang untuk memutus mata rantai hal yang kemungkinan membuat kita terpuruk itu ya harus dilakukan tindakan yang konkret. Jadi menurut saya tidak perlu ada was-was itu karena publik luas, masyarakat luas akan mendukung presiden selama memang itu untuk gitu kan kemaslahatan tadi itu untuk kepentingan negara bangsa kan itu. Nah itu juga harus disampaikan, kita ikut menyampaikan gitu. Saya sendiri concern pada poin yang disampaikan oleh presiden tentang negara yang maju itu ada negara yang sentralistis gitu. Oke sebentar ya. Ini Pak Presiden Prabowo nggak usah takut begitu. Ganti Listio Sigit paling bakal apa sih? Kemarin ada kudeta bahasanya itu usaha untuk penggulingan. Ada kemarin itu kan waktu bulan Agustus itu, yang mana mungkin sudah ada terdengar juga isu-isu bulan Februari ini akan ada kerusuhan lagi begitu. Mudah-mudahan tidak ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi negara kita dari usaha-usaha orang-orang yang zalim lah untuk menunjukkan negara. Sekarang kan geopolitik lagi kacau juga gitu. Cuman political wise begitu ya, secara nasional Pak Prabowo itu tidak perlu takut asalkan ada pada jalur yang minimalnya begitu ya, ada pada tema yang sama sebagaimana dikatakan oleh Pak Said Didu. Oke lah, yang lain-lain kita singkirkan dulu. Cuman ini ada permasalahan yang urgent di sini, yaitu permasalahan kedaulatan negara. Apapun yang dilakukan Pak Prabowo itu akan didukung oleh masyarakat. Apalagi cuman sekedar mencopot Listio Sigit. Waktu paparan itu. Jadi itu didasarkan pada ini ya, sebentar bukunya sampai saya bawa ini. Kita dikasih buku banyak soalnya. Banyak banget sampai nggak kuat. Pak Prabowo, Mbak Wiwi. Iya. Iya. Satu tas dan kalau saya tenteng 1 meter aja tangan saya udah merah gitu. Jadi saya taruh aja, saya nggak kuat, saya bilang gitu. Mohon maaf nggak kuat nenteng saya gitu. Ini sebentar, saya ambil bukunya. Yang menarik itu adalah yang menarik itu ketika argumentasi tentang negara maju itu biasanya dikelola secara sentralistis, itu ternyata diambil dari The Lesson of History gitu ya. Ada buku tentang itu yang penulisnya ada Will and Errol Duran itu. Nah ini di subbab kalau nggak salah saya tuh saking kuriusnya ya, ini menarik banget argumentasinya ini. Itu tentang government and history, itu di bab 10 ya, di halaman 68 itu mengatakan di government and history memang ini secara sejarah gitu ya, negara yang sentralistis itu di kontinem karena kan satu program pembangunan tanpa riuh karena tidak terfragmentasi kan gitu ya. Jadi kayak negara archipelago Indonesia yang memiliki 545 daerah, 38 provinsi, 415 kabupaten, 93 kota, itu diharapkan kalau sudah pemerintah nasional memiliki kayak Asacita 8 program unggulan, itu bisa diturunkan. Jadi tidak silang sengkarut gitu loh antara pemerintah nasional dan provinsi, kabupaten, kota, bahkan sampai ke desa. Karena apa? Kalau silang sengkarut seperti kesannya itu
lakum dinukum waliyatin gitu. Jadi seolah-olah jalan masing-masing gitu. Pemerintah nasional untuk apa, provinsi ngapain gitu kan, kabupaten kota lah, itu juga tidak bagus. Jadi harusnya ada kesinambungan yang dulu kala itu memang repelita. Jadi terukur gitu ya, terukur, terformat gitu, terformat, terukur gitu. Ada kepastian apa itu kritikannya Profesor Siti Zuhro ya dilihat dari buku itu. Entah bagaimana ini kisahnya, mungkin ada beberapa pandangan yang ingin Pak Prabowo bagikan begitu kepada intelektual itu dengan cara memberikan buku, dan setelah dibaca bukunya ada argumen yang menarik begitu. Hanya ketika ada di grand design kan, dirometkan kan gitu. Tapi beliau nggak mengatakan seperti itu, tapi berargumen di halaman 68 itu bahwa memang negara yang sentralistis itu relatif lebih kontinem untuk melakukan pembangunan tanpa fragmentasi urusan yang menjadi kewenangan tadi itulah. Lalu ini juga ada hubungannya dengan pilkada tidak langsung itu ya. Saya kan bawa konstitusi gitu ya. Kebetulan ada kecil itu kan, ada ya konstitusi Undang-Undang Dasar 45 kita itu kan ada yang kecil gitu. Di pasal 18 pasal 18 ayat 4 itu kan bagaimanapun dieksplisitkan otonomi itu seluas-luasnya. Nah, kalau otonomi seluas-luasnya itu apa bedanya dengan negara federal gitu kan? Iya. Nah, gitu. Udah mirip kayak Amerika ya. Kesatuan. Halo? Iya. Negara kesatuan gitu. Iya. Halo? Iya. Oke kah? Oke. Jadi padahal negara Indonesia ini negara kesatuan. Nah, ini yang hasil amandemen konstitusi kita itu dibunyikan pasal 18 ayat 4 itu. Sebelumnya nggak ada di konstitusi kita. Itu di kedua ya, waktu itu amandemen kedua gitu. Nah, ini yang antara lain tentu harus dibenahi. Tidak boleh silang sengkarut antara bentuk kan gitu. Indonesia negara republik yang kesatuan kan gitu ya. Itu nggak boleh di substansinya itu ada silang sengkarut. Lah ini yang mengapa saya sudah lama menyampaikan bahwa revisi 4 kali dari amandemen 4 kali dari konstitusi kita ini perlu ditinjau ulang karena jangan sampai kehilangan rohnya para pendiri bangsa ini. Mendirikan bangsa dengan konstitusi waktu itu lalu dihilangkan semua rohnya kan susah gitu. Maka disebutlah Undang-Undang 2002 gitu ya. Kan 4 kali sampai tahun 2002. Lah ini yang perlu ada keseriusan supaya Indonesia itu firm betul loh. Kalau berdemokrasi mengacunya ke apa kan gitu ya. Jangan sekedar demokrasi seperti Amerika, seperti Jerman, seperti Inggris, seperti Australia. Akhirnya kita yang bukan-bukan kan gitu. Sementara negara kita ini negara yang masyarakatnya secara sosiologis komunal kan gitu. Oke. Itu saya tidak bisa berbicara banyak. Apa yang mau saya komentari begitu. Ini kan pembicaraan beliau itu menjelaskan ekspertisnya kenapa beliau itu dipanggil oleh Pak Prabowo, mungkin berkaitan dengan dinamika politik praktis yang ada di Indonesia saat ini begitu ya, yang paling faktual, yang paling aktual. Cuman ya ala kulli hal bahwa yang dipanggil oleh Pak Prabowo kemarin itu berarti berbagai elemen yang mana secara pemikiran itu tidak mainstream ya, tidak sama dengan mainstreamnya pemerintah, malah ada nilai kritisnya, dan itu diterima. Dan ini sangat jarang sekali, saya tidak pernah melihat atau mendengar Pak Jokowi itu selama 10 tahun pemerintahan mengundang orang-orang seperti ini ke kediamannya, kemudian apalagi mengobrol sampai 4-5 jam gitu ya. Gak bakalan kuat Jokowi dengerin kayak gini, itu 4-5 jam gak bakalan kuat. Gak bakalan nyampe saya kira pikirannya itu. Yang mau diobrolin apa begitu. Apalagi Gibran, mungkin obrolinnya Tamiya mah kuat ya berjam-jam itu. Cuman ala kulli hal ini menjadi sebuah pukulan telak di dalam narasi politik Indonesia terhadap para tremul. Nah, apakah berarti di sini? Tidak. Saya rasa ini akan menjadi minggu sialnya lagi nih buat para tremul itu. Minggu sial lagi. Demikian, mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.